PSSI resmi mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Berbagai reaksi muncul di publik, bukan hanya di publik tanah air, tapi juga dari publik Malaysia. Dan berikut komentar dari netizen Malaysia atas pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Jangan marah, 5 tahun pun belum bisa memenangkan Piala AFF. Tuh yang bikin ribut terus, tembak Sintayong. Piala AFF pun steril, Piala Dunia pun. Kasihan, bukan sedikit jasa dia dengan Timnas Indonesia, ganti pula dengan coach tangkap muat dan asal boleh. Inilah baru betul-betul tim Belanda, kan tim Konoha penuh dengan pemain Belanda. Sekarang Patrick datang baru jadi sempurna, total football mereka nak mainkan untuk Belanda B. Dia Clifford tuh contoh macam Josh Boateng latih Kelantan lah, ataupun contoh macam Lampard latih Chelsea. Memang tak patut. Penat Simpson buat ramalan Indo ke World Cup. Lawak betul. Clifford tuh jadi coach pun tak seberapa lah. Sintayong nih power coach. Kalau dia bawa Malaysia kita boleh pergi jauh. Ketua sepak bola Indonesia dan Malaysia otaknya sama, 2x5. Sama lah dengan Kim Panggon. Waktu itu Harimau Malaysia sedang naik dan Kim Panggon kata dia akan bersama Malaysia. Las-las tiba-tiba ditamatkan perkhidmatannya oleh FAM. Alamak, kena tukar lah pula. Is. Apa benda nih demo? FAM pun sama bodoh juga. Hahaha. Lawan Arab Saudi menang, lepas tuh kena pecat. Ingat, dekat Malaysia aja ada tokong, rupanya Indonesia pun ada tokong. Ini mesti arahan TMI, Tengku Mahkota Indonesia. Susah kalau dia rasa dia aja betul. Nanti tak layak lepasnya akan ada suara-suara berbunyi menyesal lepaskan Sintayong nih. Tengoklah, tak percaya, dan setiap peks di era main isu yang sama. Pemecatan Sintayong sebab bahasa ke sebelumnya oke aja, ada masalah penterjemah, so apa masalah dia? Indo akan menyesal pecat STY. Jadi akhirnya seperti ini, sampai akhir pelatih pun tak punya piala, 5 tahun baru makan angin, gaji besar. Dengar kabar STY tak pandai bahasa Belanda, sebab tuh kena pecat. Sebenarnya sudah lama Indonesia harus ganti pelatih karena taktik Sintayong tidak sesuai dengan pemain Eropa. Setelah ini Garuda bisa terbang lebih tinggi lagi. Ada tangan gaib juga kat sana. Indonesia akan hancur nanti. Seharusnya begitu. Indo hebat karena pemain Eropa, waktunya main AFF taktis ke laut. Gaji mahal, saya tidak tahu cara berbicara berbahasa Inggris selama 6 tahun, piala pun tak ada. Menang bukan main, sanjung siap, label negara king, tenggelam sikit je pun habis dicaci maki sampai kena buang. Rugi, gameplay Indo udah mulai baik, bila tukar mesti sesuaikan dengan keadaan balik. Rugi. Biasanya orang asing yang berakhir di Indonesia pasti jago bahasa di sana, tapi ini bukan bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris aja malas belajar, bener-bener kepala batu. Hahaha. Nah, ikut Malaysia juga, cari pelatih lain. Takkan kalah. AFF udah kena buang, kata tak layan AFF. Sana ada tokong juga ke Kim Panggon out, STY out, dua pelatih yang banyak memberikan perubahan kepada pasukan yang dilatih. Bola sepak tidak semudah berbanding sukan lain.
Dia orang player Belanda senior semua udah padu. Kalau pelatih Europe yang boleh disiplin player memang habis tim ASEAN lepas nih. Indonesia sangat kacau, terkejut melihat Malaysia memilih semua pelatihan baru. Mereka juga membutuhkan pelatihan baru. Sedih aku, dia sangat terkenal di rancangan TV dengan artis-artis Indonesia yang cantik-cantik. Aku selalu menonton. Salam sedih dari Malaysia, Sintayong. Bodoh punya Konoha, tak kenang budi, lepas nih FIFA band baru pada muka. Itulah saya nak cakap, dia ini bukan PowerPoint, hanya keberuntungan saja. Diundi dalam isi grup. Bertemu dengan Vietnam yang ketika itu punya masalah dalam lalu berantakan lah. Sekarang kita lihat dia Menes U23 melawan Laos U21 imbang 3-3. Akan kuingat sampai bila-bila. Lama juga pelatih Sintayong nih bawa tim Indonesia sampai ke tahap round 3 Piala Dunia. Adakah pelatih baru Indonesia mampu macam pelatih Sintayong buat? Lagi pelik Indonesia, tim tengah sedap-sedap tak continue. Yang Malaysia pula tak habis-habis bisnis CEO Piala AFC sejarah tai burung atas simen. Indonesia sangat kacau, terkejut melihat Malaysia memilih semua pelatihan baru. Mereka juga membutuhkan pelatihan baru. Hahaha. Maybe bakalan ke Malaysia join revolusi harimau Malaya. Habislah Indo lepas nih. Hahaha. Saya mendukung pemecatan ini. Jangan bermain di kompetisi antar negara walaupun hanya Asia, karena itu bukan kompetisi guru. Pemain negara dibutuhkan, bukan budak ingus. Jika ini cara Sintayong macam merendahkan tim lain di Asia, pandang rendah pada pertandingan ini. Kalau di negara manapun dia jadi pelatih dia begini, selamat PSSI. Sebab dia tak pandai bahasa Inggris. Sebab pemain Indonesia sekarang semuanya bule. AFF katanya Piala Ciki, kalah AFF terus kena kita, terus lupa kenangan lawan Arab Saudi. Sebab Erick Thohir nih bukan macam mentality Konoha. Fans Konoha tak bagi pecat. Jenis tak berpikir gaya intelektual, berbeza dengan mentality Erick Thohir. Dia tahu Sintayong akan nampak bagus, masa ada warisan Belanda. Bila guna player tempatan, dua warisan Belanda, Indonesia seperti dulu, tak ada pangkat pun. Macam pelik, ada arahan siapa-siapa ke Sintayong udah bagus apa, jangan ke polis teros sudah lah. Masalah bahas aja, maknanya proyek pemain warisan nih memang long term plan lah untuk Indo ya. Tak boleh salahkan PSSI, sebab PSSI udah carikan Sintayong group of player yang sangat power. Bahkan Eropa yang main di Eropa pun masih tak boleh beat Jepang, Australia, Bahrain dan Cina. So mungkin akan taktikal yang lebih garang. Sintayong nih pelatih yang hebat juga. Tim Indonesia semakin meningkat di bawah pimpinan dia. Mungkin jodoh dia dengan PSSI setakat tujuh. Dorang senantiasa ikut perkembangan kita ambil
pelatih Eropa, dan dia orang juga pecat Sintayong dan ambil pelatih Eropa dari Belanda. Walaupun prestasi Sintayong masih bagus. Memang dasar Konoha tak mengenang budi. Sintayong tak pandai cakap bahasa Belanda. Erick Thohir nak ambil yang lagi power lah. Mungkin bayar ST-nya mahal sangat. Padu-padu pun kena pecat. Pelatih Belanda Leteu. Itulah Indo, bila kalah pecat. Biasalah, adat main, ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Justru jasa juru latihnya begitu cemerlang tak dipandangnya. Bila kalah meroyan. Bukan pelatih yang bagus, kalau menang pakai pemain Belanda guna player tempatan setaraf Timur Leste. Sebab kalah FF saja tuh udah koyak. Dia orang selalu dengki dengan jiran. FF antar squad B, dia antar squad B. Bungkus awal dia pun nak bungkus awal juga. Dena Korea tader dia pun nak Dena Korea juga. Nah buat macam hahaha. Indo terketar-ketar tengok Malaysia top squad, juru latih, dan isi berbagai jabatan penting lain dari berbagai pakar sukan bola sepak. Dia orang pun nak cari yang lebih hebat juga. Hakikatnya Malaysia baru squad, tak tahu lagi hasilnya macam mana. Indo pecat STY seperti perumpamaan dengat guru di langit, air di tempayan dicurahkan. Ai sebab tak lepas grup AFF ke sampai kena pecat. Ni gila punya tangan gaib kat Konoha. ST lagi teruk, adalah PSSI terkenang budi dipecatnya pula. Tak lama lagi Malaysia nak dengar cerita pakai bekas Indonesia yang korang hina. Nah jadi pembantu juru latih Malaysia nanti nih. Ambillah Kim Panggun, pas tuh tewaskan harimau Malaya, pasti fam baru ada akal, termasuklah profesor serba tahu serba serbi tuh. Dia gagal dalam Piala Dunia ASEAN je. Asia nampak masih oke pun kena pecat juga. Erick Thohir terkesan dan tahu revolusi TMJ tak mau kalah lah tuh.